Halo semua, kembali di channelnya Pejuang Gabay. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan yang mulai muncul di kolom komentar. Ada pertanyaannya kemarin yang muncul itu, Bang, kalau misalkan saya telat bayar atau gagal bayar di pinjol pinjam duit, apakah DC-nya akan datang ke rumah? Apakah hutang saya akan auto lunas tanpa dibayarkan? Dan apakah di wilayah Bandung Timur ada DC lapangannya? Oke, langsung kita bahas saja. Perlu kalian ketahui, pinjol pinjam duit ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan ketika ada nasabah yang meminjam uang di pinjol pinjam duit di beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2024, pinjol pinjam duit ini menerapkan tenor 90 hari, ada yang 60 hari, ada yang 30 hari, dan periode pembayarannya itu per 15 hari sekali. Jadi ketika kalian meminjam uang di pinjol pinjam duit, di hari ke-15 sejak pencairan dana, kalian sudah harus mengembalikan sejumlah 80% dari pinjaman kalian beserta bunganya. Nah, jadi kalian harus waspada, hati-hati ketika menggunakan pinjol pinjam duit. Apalagi mungkin kalian melihat iklan di media sosial itu seolah-olah pinjol pinjam duit ini menawarkan segala macam kemudahan selain pencairan cepat, persyaratan mudah, dan juga bunga ringan. Nah, itu harus waspada, karena itu hanyalah sebuah jebakan di pinjol pinjam duit. Ketika dipinjam, walaupun di sana dicantumkan bahwa tenornya panjang, tapi pada faktanya periode pembayaran yang singkat. Tenor boleh panjang 90 hari, tapi periode pembayaran per 15 hari. Otomatis kan dalam waktu 15 hari setelah kalian meminjam uang di pinjol pinjam duit tersebut, harus sudah mengembalikan sejumlah kurang lebih 80% dari pinjaman kalian. Nah, dengan adanya pertanyaan bahwa kalau galbay atau telat bayar di pinjol pinjam duit ini, apakah akan didatangi DC lapangan, apakah utang akan auto lunas, dan apakah di daerah Bandung Timur ada DC lapangannya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, pinjol pinjam duit ini sampai saat ini, dari mulai berdiri sampai sekarang itu tidak ada DC lapangannya. Jadi kalau kalian mau galbay seberapapun, mau 100 juta rupiah, 50 juta rupiah, terserah. Yang penting kalian kuatkan mental saja. Dan mengenai utang di pinjol pinjam duit, apakah akan auto lunas atau tidak? Seharusnya semua pinjol legal OJK ini sudah bekerja sama dengan asuransi. Jadi ketika ada nasabah yang telat bayar dan tidak mampu lagi membayarkannya, bisa diklaim dengan asuransi dan hutang kalian bisa auto lunas. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kan namanya utang di auto lunasan itu tergantung si perusahaan pinjolnya, apakah dia mau melunaskan utang-utang kalian dengan mengcover ke asuransi atau tidak, dan itu adalah kebijakan dari pinjolnya. Cuman OJK sudah mewajibkan semua pinjol legal bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalau ada nasabah yang telat bayar dan gagal bayar dan tidak diasuransikan, itu adalah kesalahan dari pihak pinjolnya. Lalu pertanyaan ketiganya, apakah ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjol pinjam duit wilayah Bandung Timur, apakah ada DC lapangannya? Sudah saya bilang tadi bahwa pinjol pinjam duit ini tidak ada DC lapangannya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian kalau sudah tidak mampu bayar, ya sudah stay gagal bayar aja, gak usah panik, gak usah takut. Dan kalau diancam akan didatangi DC lapangan, akan dipenjara dan sebagainya, itu hanyalah sebuah ancaman template yang tidak perlu kalian hiraukan. Dan lebih baik kalian tidak usah memikirkan hal itu, karena semua pola-pola penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol pinjam duit itu konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Oke, jadi tetap tenang saja, style galbaykan semua pinjol Anda. Insya Allah Anda akan aman dan baik-baik saja. Walaupun galbay ratusan juta rupiah, 50 juta rupiah, 20 juta rupiah, itu akan aman di pinjol pinjam. Maksud aman itu ya kemungkinan tidak akan didatangi DC lapangan. Kalau masalah lunas atau tidak dan auto lunas itu tergantung perusahaan pinjolnya. Jadi saya juga tidak memastikannya. Semoga saja semua utang-utang kalian diasuransikan dan di-cover oleh asuransi, sehingga kalian tidak usah membayarkan lagi. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih diteror oleh DC pinjol pinjam duit dan tidak mau terganggu dengan hal seperti itu, sangat simpel sekali, tinggal ganti nomor handphone kalian, ganti email, ganti WhatsApp. Dengan seperti itu kalian tidak akan diteror melalui email, melalui WhatsApp. Bang, kalau misalkan saya ganti nomor, ganti WhatsApp, ganti email, apakah nomor kontak darurat akan dihubungi? Itu kemungkinan bisa saja dihubungi, karena nomor kalian sudah tidak aktif. Ada kemungkinan si DC pinjol pinjam duit akan menghubungi nomor kontak darurat yang kalian cantumkan ketika meminjam uang di pinjol pinjam duit tersebut. Tapi yang pasti apapun resikonya kalian hadapi saja dengan ikhlas, bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar. Tidak usah melawan keadaan. Jika memang keadaan kalian sudah terpuruk dan tidak mampu lagi
membayarkan utang tersebut, ikhlaskan, dan semoga semua yang kalian hadapi saat ini segera diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.